Wa hadza kama suila Al-Qannad rahimahullah anis sabri. Dan ini seperti mana yang disoalkan kepada Qannad mengenai apakah yang dimaksud dengan sabar. Ya, jadi ini yang pertama ini. Faqala, maka Imam Al-Qannad mengatakan mulazamatul wajibi fil i'radi anil manhi anhu wal muwazabatu alal ma'muri bihi. Ya, jadi ada 3 di situ yang nampak bagi orang yang sabar ini. Pertama, orang yang sabar itu dia masih menekuni kewajibannya. Ya, jadi ibadah-ibadahnya itu sebagai kewajiban baginya dia lakukan. Dia tidak berhenti, terus melakukan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang, serta terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi bedanya al-wajib dengan al-ma'mur bihi di sini. Kalau al-wajib yang jelas, umpamanya sembahyangnya, kalau hartanya zakatnya, kalau Ramadan puasanya, itu yang dimaksud dengan al-wajib. Berbuat baik kepada orang tua, itu sudah maklum di dalam ajaran agama kita, perkara-perkara yang wajib. Sedangkan al-ma'mur ini artinya diperintahkan. Segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh ibu bapa, yang diperintahkan oleh orang-orang yang dituakan di kampung itu, termasuklah kalau kita dalam hidup berbangsa, pemerintah dan sebagainya, itu al-ma'mur bihi. Dia muazabah alal ma'mur bihi. Jadi bedanya al-ma'mur dengan al-wajib di situ. Jadi wajib ini berkaitan dengan kewajiban agama tadi. Kalau ma'mur bihi ini secara umum. Wasabir, orang yang sabar itu, jadi bukan lagi mutasabbir, man yasbir fillahi walillah, yaitu yang betul-betul sabar karena menginginkan rahmat, pahala dari Allah, dan juga semata-mata karena Allah. Wala yajza, dan sama sekali tidak mengeluh. Tidak ada keluhan. Apa-apa. Wala yatamakkanu minhul jaza, dan tidak dapat muncul daripadanya sifat jaza itu, karena dia sudah menikmati kesabaran itu. Wa yatawakka minhu syakwa, dan tidak ada pengaduhan lagi. Dia tidak diharapkan. Jadi orang yang namanya sabir itu, sabir fillah dan sabir lillah, itu tidak mungkin mengeluh. Dan tidak mungkin ada pengaduan. Jadi dia terima karena memang dia sudah reda. Apa yang diterima itu namanya as-sabir. Beda dengan mutasabbir tadi. Kalau mutasabbir mungkin masih lagi tidak mampu, akhirnya mengeluh atau mengadu dan sebagainya. Kama hukiya an Zinnun atau Zunnun, seperti mana yang dihikayatkan dari riwayat dari Imam Zunnun al-Misri rahimahullah, annahu qala. Jadi beliau ini bercerita, Zunnun cerita tentang apa yang terjadi pada dirinya. Beliau berkata, dakhaltu ala maridin a'udu.
saya pernah menziarahi seseorang yang sakit. Ya. Ya, jadi dia menziarahi orang yang sakit. Fa bainama kana yukallimuni annatan. Sementara dia berbicara dengan saya, dia langsung keluar ya, suara kesakitan. Mat dareke na sangogie. Aduh sakitnya. Ya begitu. Ya. Jadi ada rasa dia sakit. Ya. Jadi sedang dia bicara dengan Zunnun, ya mungkin terus ada rasanya begitu, langsung sakit. Ya. Dia ada anna innatan, artinya dia bersuara ya sedikit. Ya bukan mengeluh, bukan mengadu, tapi itu suara langsung karena kesakitannya, mungkin karena apa, jadi maka keluarlah suara. Ya keluar suara. Aduh sakitnya. Ya. Minta maaf sedikit ada masalah kayak gitu, macam-macam lah. Nah, jadi fakultu lahu, maka ketika saya mendengarkan suara itu, kita menangis ke apa? Zunnun berkata, jadi Zunnun berkata kepada orang yang sakit itu, dia seakan-akan memberi kepahaman ya kepada orang yang sakit. Laisa bisadiqin fi hubbi man lam yasbir ala darbi. Tidaklah benar kecintaan seseorang, ya, maksudnya ini kecintaannya kepada Tuhannya, yang tidak mampu bersabar menahan pukulannya. Jadi seakan-akan penyakit itu pukulan dari Allah umpamanya, itu cobaan dari Allah. Artinya kalau orang betul-betul cinta kepada Allah, ya, maknanya dia mesti bersabar ya, akan penyakitnya itu. Artinya seakan-akan Zunnun ini dia menganggap bahwa orang itu bersuara itu seakan-akan tidak puas ya, mengadu dengan penyakitnya itu. Maka orang itu langsung menjawab, ya, orang yang sakit ini langsung menjawab. Dia mengatakan, bal laisa bisadiqin fi hubbi man lam yatalazzaz bidarbi. Lebih tinggi lagi dia punya jawabannya. Ya. Ya, artinya oke, sebenarnya tidaklah benar kecintaan seseorang ya kepada sesuatu ya termasuk Tuhan, malam yatalazzaz bidarbihi, yang tidak merasa nikmat dengan pukulannya. Jadi dia itu bersuara karena merasakan nikmat. Ya, kalau menurut pernyataan di sini, ya karena kenikmatannya lah, ya, dengan penyakit itu maka dia bersuara. Ya, itu yang dia katakan. Ya. Ya, jadi itu kiasan-kiasan semua yang dapat kita pahami bagaimana ulama tasawuf artinya merasakan cobaan-cobaan itu dan merasa bersabar ya tentang perkara-perkara yang demikian. Mutasabir, sabir, sekarang as-sabbar. Ini lagi lebih dalam lagi nih. Amma as-sabbar, adapun orang-orang yang masuk dalam kategori sabar ini, fazakal ladzi sabruhu fillah walillah wabillah. Ya. Jadi sabarnya itu fillah. Ya. Artinya tadi sudah saya sebutkan, artinya mengharapkan rahmat, mengharapkan pahala. Ya. Kemudian lillah, semata-mata karena Allah. Ya, tidak ada yang dia
iming-iming dari sifat kesabaran itu. Memang sudah menjadi cinta sabar kepadanya. Billah, ya, kemudian dia merasakan kesabaran itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi lebih di atas lagi. Jadi kesabaran yang dia nikmati itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahaza law waqa'a alaihi jami'ul balaya, dan ini apabila turun kepadanya semua bencana, semua cobaan, ya, semua cobaan, la ya'jiz, yang mungkin sangat membebani, ya, wala yataghayyar min jihatil wujub, ya, dia tidak akan lemah dan dia tidak akan berubah dari segi kewajiban dan hakikatnya. Artinya pelaksanaan syariahnya, pelaksanaan sifat hatinya itu tidak akan ada perubahan. La min jihatir rasmi wal khilqah. Begitu juga dari segi mazharnya, gambarannya dan ciptanya. Artinya mukanya pun tidak kelihatan bahwa ini orang sedih, ini orang kena musibah, tetap biasa, dan dia tetap melaksanakan segala kewajibannya sebagai seorang muslim, termasuk hakikat hatinya tidak pernah sedikit pun tergoreskan dengan sesuatu yang tidak baik. Itu yang dinamakan sabar. Karena kesabaran itu merasakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan di sini law waqa'a alaihi jami'ul balaya. Sekiranya, ini sekiranya, semua cobaan ini datang kepadanya, mereka, orang ini tidak akan lemah, tidak akan mengalah, dan tidak ada perubahan dari segi syariahnya dan dari segi hakikatnya. La min jihatir rasmi wal khilqah. Begitu juga dari segi mazahirnya, artinya keadaannya, kesehariannya tidak ada perubahan apa-apa, walaupun ditimpa berbagai-bagai musibah. Karena kesabaran itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yatamassalu Asy-Syibli rahimahullah bihadhil abyad. Jadi Imam Asy-Syibli biasanya dia itu memberikan perumpamaan sabar yang dimaksud as-sabbar ini dengan bait syair yang dikemukakan kemudian. Idza su'ila anis sabri, apabila dia ditanya dengan kesabaran. Apabila Imam Syibli ditanya tentang kesabaran, maka dia jawab dengan bait-bait ini. Ini ada syair, ada 3 syair ini. Ini menunjukkan kesabaran yang membawa kepada sifat as-sabbar, yaitu sabruhu fillah, lillah, billah. Coba kita baca syairnya. Nanti yang bagus bahasanya boleh diperbaiki ya. Artinya saya terjemahkan mengikut apa yang saya rasakan dari makna lafaz dari syair ini. Ibaratun khatatna fil khaddi satra qad qara'aha man laysa yuhsinu yaqra. Inna sawtal muhibbi min alami syauki wa khawful firaki yurisu darran. Sabara as-sabra fastagatha bihi as-sabru wa sahal muhibbu bis-sabri sabra. Jadi kalau kita
dekatkan dengan bahasa kita, tulisan atau lukisan yang terpampang di muka orang yang cinta kepada Tuhannya itu, orang yang sabar, itu tidak mampu dibaca oleh orang yang melihatnya. Artinya kita tidak tahu. Artinya tetap keadaannya seperti yang dikatakan di atas. Kita tidak tahu orang ini kena musibah atau tidak. Inna sautal muhibbi, sesungguhnya suara orang yang cinta itu, min alami syauki, itu adalah tanda sakitnya rindu itu. Jadi kalau dia bersuara seperti tadi di atas, atau istilah kita dalam buku madareke, malah madareke kuangnya macam-macam lah, itu min alami syauki. Itu maknanya sakitnya rasa cintanya kepada Allah. Jadi bukan bukan bermakna dia mengeluh, bukan. Sautal muhibbi min alami syauq. Wa khawful firaqi yurisu darran, dan takutnya berpisah dengan Tuhannya yang dicintainya itu boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi itu begitu kesabaran yang sangat mendalam. Sabara sabra fastagasa bihi sabr. Jadi kesabaran yang sangat mendalam, kemudian dia anugerahi kesabaran dari yang dicintainya, mengakibatkan fasahal muhibbu bis sabri sabra, maka bersuaralah, bunyilah orang yang cinta itu dengan kesabarannya. Jadi bunyi itu artinya dia keluar suara. Kalau istilah kita ini semadengi, madareke, maga, itu bukan bermakna mengeluh, tapi itu rasa cintanya, sakitnya dia karena cintanya kepada Allah, merasakan cobaan yang diberikan karena dia merasakan bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberilah kesabaran yang mendalam. Wa hujjatu hadza fil ilmi, adapun yang menjadi dasar perkataan Asyibli ini, artinya dalilnya dalam ilmu, artinya dalam ilmu tasawuf itu, dari segi ilmu itu ada dasarnya, bukan hanya berkata seperti itu saja, bukan, ada dasarnya, ada riwayat, apakah dari hadis, apakah dari asar. Di sini disebutkan asar dari Nabi Zakaria alaihissalam dalam khabar, maruya fil khabar, sebagaimana diriwayatkan di dalam khabar. Ini biasanya khabar ini artinya riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang juga diriwayatkan oleh para sahabat, tidak dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat itu begini: Anna Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, lamma wudi'a ala ra'sihi al-minsyar, ketika diletakkan gergaji di lehernya, itu kepalanya, itu di lehernya. Jadi dia diletakkan gergaji, dia mau dibunuh, mau disembelih. Anna innatan wahidah, terus bersuara, ya Allah, ya Rabb. Artinya seakan-akan itu spontan, itu ada suara keluar. Setelah ada keluar sekali, fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepadanya. Dia memberikan wahyu kepada
Nabi Zakaria, "Allau sa'adat minka ila innatin ukhra." Kalau kamu lagi mengeluarkan suara itu kedua kalinya, la uqallibanna samawati wal ardin ba'diha ala ba'd, maka saya akan goncangkan, bolak-balikkan langit dan bumi. Ya, ini begitu hebatnya suara atas kesabaran orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam riwayat Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, jadi itulah yang sedikit panduan kita atau pengenalan kita tentang makna sabar. Jadi ulama tasawuf membahagi ada mutasabbir, ada sabir, ada sabar. Ya, tapi semua berasal dari maqam as-sabr. Was-sabru yaqtadi at-tawakkulah. Dan kesabaran ini sempurna apabila dibarengi dengan tawakal. Jadi insyaallah akan datang kita akan baca tawakal lagi. Ya, kita tidak baca satu-satu saja supaya lebih mudah diingat. Jadi mulai dari at-taubah, baru al-wara, baru az-zuhdu, ya, dan seterusnya sampai ya sekarang ini kita sudah hampir habis ini. Ya, artinya kita sudah masuk kepada maqam sabr. Ya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman ini boleh, artinya kita rasakan apa yang kita rasakan kalau kena musibah, kalau ada bencana, kalau ada masalah yang kita hadapi. Ya, bagaimana rasa kita dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita baca di dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ini dan